podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap semuanya yang dengerin ini baik-baik aja. Dan balik lagi di Pony, podcastnya Nona Destri. Yeay! Di episode kedua kali ini, aku akan mengangkat satu tema yang sangat-sangat menarik menurutku pribadi, yaitu perempuan, pendidikan, dan karir. Dan kali ini aku akan ngebahas tema yang bagus ini bareng satu orang spesial. Spesial lagi, nasi goreng kali ya. Ya, ada sisterku, ada Baik Kausin yang udah kayak best friend juga. Kak Feni. Kak, silakan Kak perkenalkan diri. Halo. Gimana nih caranya memperkenalkan diri? By the way, ini adalah ibu guru. Aduh. Ibu guru nih ya ceritanya. Ibu guru yang baik hati. Aduh, amin. Amin. Tapi galak loh dia. Serius banget galak. Oke. Tentang pendidikan. Aku mau tanya nih, Kak. Seberapa pentingnya pendidikan itu untuk kita? Penting nggak sih? Oke. Kalau menurut aku sih pendidikan untuk perempuan itu penting banget. Penting. Ya. Segimana pentingnya tuh, Kak? Apa aja faktor-faktor yang ngebuat pendidikan itu penting banget untuk perempuan? Karena kalau secara basically perempuan itu nantinya akan mencetak bibit-bibit ya yang unggul untuk kita semua, maksudnya untuk ya pokoknya untuk dunia dan untuk gimana kita sebagai perempuan tentunya akan melahirkan bibit-bibit itu kayak gitu. Walaupun nih ya bukan dari anak kita sendiri, tapi kita mendidik orang lain pun juga akan melahirkan bibit-bibit itu, karena khususnya kita sebagai perempuan itu akan menjadi seorang ibu nantinya. Kenapa itu sangat penting? Karena kalau kita sebagai ibu pasti kita dong harus mendidik anak kita untuk jadi seseorang yang lebih baik nantinya, yang berguna untuk bangsa dan negara. Waduh, berat banget ya omongannya ya, tapi itulah kenapa perempuan itu perlu banget pendidikan seperti itu. Perlu banget biar kita bisa mencetak generasi-generasi yang mantap. Itulah kira-kira. Begitulah kira-kira ya, Kak ya. Dan aku juga mau nambahin sih, benar kata Kak Feni tadi, kalau misalnya perempuan itu penting banget untuk dapatin pendidikan yang ya udah kejarlah pendidikan itu setinggi-tingginya gitu. Edukasi itu perlu, nggak hanya untuk soal gelar, bukan hanya soal gelar, tapi kan yang kita cari itu adalah ilmunya. Kalau masalah ini, Kak, ada nggak sih impian Kakak untuk lanjut sekolah lagi? By the way ya, Kak Feni ini adalah lulusan S1 bahasa Inggris. Dan ada nggak keinginan Kakak untuk lanjut S2 lagi? Ada banget. Jadi sebenarnya tuh udah ada rencana sih bulan-bulan Maret kemarin ya untuk daftar, udah tanya-tanya juga. Tapi dikarenakan pandemi ini, jadi sepertinya akan kita lihat ke depannya kayak gimana. Tapi pasti mau banget, karena aku sendiri tuh jujur orangnya suka aja kayak gitu belajar kayak gitu. Karena menurutku dengan ilmu yang kita punya itu tuh bakal bisa memberkati orang-orang di sekitar. Bener banget, benar. Semakin kita belajar, semakin kita paham bahwa dunia ini tuh nggak sekecil yang kita kira. Iya, benar. Banyak hal yang bisa kita pelajari, kita kulik lagi di luar sana. Salah satunya dengan melanjutkan pendidikan. Oke, Kak, kita kan perempuan nih. Biasa tuh kebanyakan stigma masyarakat tuh perempuan itu di bawah laki-laki. Di dalam pengajaran pun bukan di bawah ya, bahasanya kayak selalu laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga. Nah, stigma masyarakat itu kan kalau janganlah kamu tinggi-tinggi sekolah, jangan kamu udahlah sampai mungkin S1 aja udah tinggi banget tuh, jangan dilanjutin. Takutnya nanti kamu susah dapat jodoh. Iya, bener, banyak sih ya yang ngomong kayak gitu ya. Terus ujung-ujungnya kan kamu jadi ibu rumah tangga juga, di dapur juga selesainya. Nah, itu gimana tuh, Kak, cara kita menanggapi stigma kayak gitu? Aku nggak suka loh secara pribadi. Mungkin itu kayak pandangan orang, emang kita nggak bisa menyamaratakan. Iya, benar. Semua orang mungkin punya pandangan yang beda-beda. Menurut dia sendiri itu seperti itu, gimana menurut dia itu benar kayak gitu. Cuma kalau menurut aku sih ya, ini mungkin karena aku sebagai wanita ya. Iya. Aku sebagai wanita yang nggak masalah menurut aku kalau misalkan
pendampingku nantinya mungkin pendidikannya di bawah aku kayak juga. gitu ya. Karena menurutku bukan berarti dia itu di bawah aku, tapi dia tidak bisa membimbing aku karena pendidikannya. Itu kan tergantung gimana, maksudnya ya Lanjut. gimana pandangannya aja sih ya sebenarnya. Tapi kalau bilang kenapa cewek itu harus pendidikannya tinggi kalau ujung-ujungnya balik ke dapur juga? Ya karena balik lagi ke yang aku bilang tadi, cewek itu sebagai ibu rumah tangga pastinya walaupun dia sebagai wanita karir pun dia akan tetap menjadi ibu rumah tangga. Walaupun dia menjadi ibu rumah tangga, tugas utamanya tuh bukan hanya masak dan cuci piring. Kalau rata-rata tuh orang tuh berpikir kalau misalkan dalam rumah tangga kamu sebagai wanita berarti kamu harus melayani suamimu, menyediakan apa yang dia butuhkan. Ya kan seperti itu kebanyakan kayak gitu pikirannya ya. Tapi ya itu tadi, karena tugas seorang wanita dalam rumah tangga tuh nggak cuma masak, nyuci, nyapu, bersih-bersih, nggak cuma tentang itu. Beban Namanya, moral iya, benar. Orang di dalam berumah tangga pasti yang ingin dia kalau orang berumah tangga pasti pengen punya anak dong. Itu tadi yang aku bilang, balik lagi ke awal, pendidikan anakmu, karakter anakmu, masa depan anakmu tergantung dari kamu seorang wanita. Nah, karena kamu yang memegang kendali atas itu. Di awal-awal tumbuh kembang anakmu pasti kamu yang akan menanamkannya. Makanya penting banget wanita itu punya pendidikan yang tinggi supaya dia punya bekal untuk anak-anaknya kelak mau jadi seperti apa. Begitu. Nah, dengerin tuh teman-teman. Bener loh. Bijak banget ya. Bener loh, itu bener. Menurutku aku tambahin ya Kak ya. Kalau secara opiniku sejalan dengan Kakak. Ya, kita kan mempersiapkan ke depannya gimana. Semakin kita berpengetahuan yang baik, semakin kita juga paham cara membesarkan anak itu bagaimana, mendapatkan bibit-bibit generasi ke depannya. Apalagi nih kan Kak, semakin dunia ini kan semakin berevolusi gitu loh. Akan semakin susah ke depannya untuk mungkin mendapatkan pekerjaan, berkompetisi, sangat-sangat berat gitu loh kompetisi di luar sana. Dan itulah kenapa dibutuhkan generasi-generasi yang mampu untuk melewati itu, dipersiapkan untuk melewati itu. Dan orang tua itu adalah peran pertama yang sangat-sangat penting dalam rumah tangga, begitu. Dan ada juga nih Kak, aku dengar laki-laki yang aku nggak mau lah nyari pasangan yang terlalu pintar, kayak gitu. Kan banyak kan Kak yang kayak gitu. Mungkin karena masih memegang stigma ini dan mungkin rada-rada insecure kali Kak ya secara pribadi. Nah, gimana caranya kita bisa bilang ke laki-laki di luar sana jangan berpandangan seperti itu? Menurut aku sih kayak gini ya. Emang mostly sih, maksudnya kayak orang-orang pintar, bukan ada maksud apa gimana juga ya. Orang-orang pintar itu logikanya akan lebih jalan, maksudnya kayak kalau kayak gini begini nih, kalau begini kayak gitu. Jadi dia akan lebih pemikir, overthinking gitu. Sebenarnya tapi kalau dalami lagi ya, nggak semua seperti itu kayak gitu. Ada juga orang pintar yang kayak ya udah enjoy aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat cowok-cowok di luar sana, jangan melihat seseorang itu dari luar dulu. Dia pendidikannya tinggi banget nih, kayaknya pasti dia begini. Padahal dia belum tahu karena dia belum kenal kayak gitu. Jadi kalau memang cowok-cowok di luar sana mikirnya kayak nggak mau sama cewek-cewek yang pintar, lihat aja tuh di Instagramnya dia misalkan, dia udah sarjana, udah kayak begini, pendidikannya begini, banyak banget jangan minder dulu kayak gitu. Jangan lihat dulu dia seperti itu kayak gitu loh, dengan apa yang dia tunjukkan. Pastinya di media sosial itu orang akan menunjukkan yang hal yang baik-baik kan ya. Nah, tapi kan kalau kita belum dekat, kita belum ngerti dong, karena pendidikan seseorang itu nggak selalu mempengaruhi sifatnya dia. Maksudnya gini, ada aja orang pintar tapi dia kekanak-kanakan. Ada aja orang pintar hasilnya manja kayak gitu kan. Nggak semua orang pintar itu kolot, terus berpikirnya begini harus begini perfeksionis. Nggak semuanya seperti itu kayak gitu. Maka kenali dahulu orangnya seperti apa, baru kemudian kamu bisa orangnya seperti ini kayak gitu. Jadi jangan cuma kayak judge orang pintar itu begini begitu. Jangan gitu. Jangan disamaratakan ya. Nggak semuanya kayak gitu.
dikenali dulu secara Yes. pribadi. Oke, berarti pendidikan itu penting banget dong Kak untuk kita kaum perempuan. Karena gak hanya untuk menunjang karir kita ke depannya, tapi juga dapat menjadi faktor pendukung kita untuk memilih pasangan yang baik nanti ke depannya. Dan juga gak hanya penting untuk kaum perempuan saja ya, untuk laki-laki juga penting. Karena pendidikan itu kan hak semua warga negara di suatu bangsa, sampai keselepet tuh. Jadi semua orang memiliki hak yang sama untuk mengenyam bangku pendidikan. Tapi di sini bisa kita underline ya bahwa pendidikan itu nggak hanya pendidikan formal saja. Ada pendidikan non formal di mana itu adalah pendidikan bisa kamu dapatkan di luar dari bangku sekolah. Oke. Tapi kalau misalnya punya penghasilan atau punya keuangan ekonomi yang cukup untuk lanjut sekolah lagi, ya kenapa tidak gitu kan. Kalau memang tidak memungkinkan untuk sekolah lagi, bekerja, ya kerja, ya pilihlah untuk bekerja, tapi kalau bisa usaha lagi biar bisa lanjut sekolah. Pendidikan itu kan menurut aku juga salah satu untuk menunjang karirmu ke depannya. Benar. Apalagi nih loh di luar sana tuh, bahkan mohon maaf ya, pekerjaan satpam saja itu mengharuskan kamu untuk punya ijazah SMA. Nah, bagaimana kamu bisa berkompetisi di luar sana kalau kamu gak punya pegangan ijazah? Itu. Apalagi kalau kamu memang berpikir ke depannya, aku mau jadi contoh nih, kayak ngelihat mungkin siapa ya, public figure kayak yang cewek Kak. Yang mungkin Mata Najwa kali, itu si Najwa tuh. Najwa Shihab. Nah, atau siapa lagi ya? Artis kali ya yang kita lihat. Oh, Maudy Ayunda kali ya. Maudy Ayunda. Pengen kayak Maudy Ayunda, ya gimana kita bisa jadi kayak dia kalau misalnya kita nggak sekolah. Nah, itu. Dan juga banyak beasiswa di luar sana yang terbuka untuk siapapun yang mau, dari kalangan apapun. Mau kamu nggak punya uang kek atau apa kek, yang penting kamu punya niat, Tuhan pasti buka jalan. Iya betul. Tuh. Karena menurut aku juga sih banyak banget orang yang kayak karena dia merasa dia udah, tapi itu sih sebenarnya ya kembali lagi ke orangnya seperti apa. Ya. Banyak orang yang merasa di zona nyaman karena dia udah punya pekerjaan, udah punya pendapatan, mungkin jadi ngerasa kayak ya udahlah gitu, mungkin aku nggak usah lanjut aja kayak gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih sayang banget karena pendidikan itu tidak terbatas dengan umur. Iya benar. Jadi kalau misalkan masih punya kesempatan untuk bisa lanjut kayak gitu sambil kerja, banyak banget kan sekarang kuliah yang kayak sambil kerja boleh nih kuliah bisa. Kayak gitu kan. Yang penting ya enggak, kita bukannya mengharuskan semua orang untuk kuliah juga, enggak. Pendidikan itu bisa didapat dari mana aja. Bisa kamu belajar dari ini, itu merupakan pendidikan juga. Terus kemudian kursus mungkin atau apapun itu yang bisa menambah pengetahuanmu. Online itu, tuh ya, ada loh Kak. Itu dinamakan pendidikan gitu. Jadi jangan apa ya, capek-capek untuk belajar. Jangan males-males lah untuk belajar. Karena ya hidup ini kan namanya hidup itu pasti polanya akan terus belajar setiap harinya. Dengerin teman-teman. Aku jadi terbuka otakku loh. Luar biasa ya. Luar biasa sekali, bermutu sekali pembicaraan kita hari ini ya. Terus ini Kak, aku mau tanya tentang tanggapan Kakak melihat perempuan-perempuan di luar sana yang memilih untuk mendedikasikan dirinya kepada karir. Gimana tuh? Oke. Kalau menurut aku itu nggak salah juga sih. Maksudnya kayak aku bilang tadi, semua orang itu punya pandangan sendiri tentang kehidupannya seperti apa ya, apa yang mau dia capai. Benar. Apa yang di posisi mana dia mau berada gitu. Tapi yang menurut aku sih jangan sampai melupakan kodratmu sebagai wanita. Iya. Karena kita itu sebagai perempuan, kodratnya pasti adalah namanya seperti kayak kalau kita di Alkitab ya mungkin.
itu kita berpasang-pasangan katanya kan, laki-laki dan Penolong, perempuan kan? ya, menjadi penolong. Jadi bagaimana kamu mengkondisikan itu, kamu sebagai wanita karir, bagaimana kamu harus di rumah, bagaimana kamu dengan pasanganmu, kamu dengan kehidupanmu yang lain tuh kayak tetap harus nggak dilupakan juga kayak gitu. Memang banyak sih kayak wanita karir yang benar-benar kayak fokus, aku mau kerja 24 jam untuk mencapai ini. Tapi aku yakin aja sih kayak di suatu titik pasti akan ada kita ngerasa oke, ternyata ini cukup. Karena menurut aku juga sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, nggak akan pernah baik gitu. Apapun itu yang berlebihan tidak akan pernah baik. Cinta yang berlebihan pun tidak akan pernah baik, karena akan memunculkan keegoisan. Untuk sewajarnya aja ya Kak. Jadi sebaiknya kerjakan sewajarnya. Kalau menjadi wanita karir ya boleh jadi wanita karir yang sewajarnya, mencapai sesuatu yang memang kita bisa capai karena kemampuan kita, it's okay gitu. Tapi jangan lupakan tanggung jawab lain yang memang kamu sebagai perempuan harus lakukan. Benar kan Kak, benar. Dan di hidup ini juga kita kan tidak hanya terfokus pada pekerjaan kita saja, kita masih punya keluarga. Walaupun memang ada beberapa aku bertemu nih Kak dengan teman-temanku, apalagi yang dari luar negeri. Di luar negeri kan pola pikir mereka pasti berbeda kan, karena budaya yang berbeda juga. Budaya Indonesia tuh kan ya kalau udah umur 25, 26 itu sudah pantas untuk menikah. Kalau di luar negeri bahkan umur 40 pun itu it's okay. Kamu mau memilih untuk menikah atau tidak pun itu adalah pilihanmu. Dan ada teman-temanku kemarin kan, karena aku ke Korea kan, pertukaran pemuda itu aku bincang-bincang banyak nih sama temen aku. Kebanyakan yang informasi yang aku dapat nih Kak, kebanyakan di sana perusahaan-perusahaan itu mencari perempuan yang tidak akan atau tidak ingin menikah. Karena kemungkinan setelah menikah kan akan punya anak, itu akan menghambat mungkin pekerjaan. Nah itu sih yang aku dapat, teman-temanku bilang aku nggak mau nikah karena ya aku kan fokus ke karir. Tapi sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing sih, orangnya sendiri, pola pikir kita sendiri. Ya ada yang mau menikah atau ada yang tidak menikah, itu adalah keputusan kita masing-masing dan kita yang bertanggung jawab atas itu. Jangan ada penyesalan. Di akhirnya. Di akhir ya. Karena benar sih, semua itu tergantung dari pandangan kehidupan orang itu sendiri. Banyak orang yang mungkin dengan menikah aku berarti mencapai titik kehidupan yang aku mau. Tapi ada juga orang-orang yang berpikir, oke, dengan aku meniti karirku, dengan aku sampai di posisi teratas, berarti itu adalah titik puas kehidupanku. Tapi dari semuanya itu yang paling penting sih, apapun kita nanti jadinya, maksudnya mau kita sebagai wanita karir, mau kita sebagai wanita di ibu rumah tangga, istri, atau apapun itu posisi yang kita inginkan untuk mencapai titik itu dalam kehidupan kita, tetap yang paling utama adalah Tuhan. Ya benar, Tuhan di atas segalanya. Jangan sampai pendidikan itu membuat kamu lupa akan Tuhan, karena kalau merasa pintar terus kamu melupakan itu, kayak gitu, tidak mempercayai lagi apa yang harusnya kamu percayai, kayak gitu. Iya, banyak sih aku juga ketemu orang yang pintar dan dia bilang aku nggak percaya Tuhan karena ya secara logika dia berpikirnya. Kan aku balas gini aja biasa. Ya yang namanya tentang masalah pertuhanan dan pencipta dan segala macamnya itu tidak bisa kita pikir secara logika karena itu di luar nalar manusia. Itu adalah hal yang kita percaya, hal yang kita pegang, percaya atau tidak, itu yang akan mendorong kehidupanmu itu tuh jadi lebih baik lagi. Benar. Apapun itu yang dia pegang, agama yang dia apapun itu pasti akan mengajarkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Benar. Gak ada satu agama pun aku lihat yang mengajarkan kita untuk jadi orang kamu jadi pencuri aja gitu, kamu jadi penjahat aja, kan gak ada. Semuanya pasti mengajarkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. Wow, kok jadi spiritual banget, religius dari yang pertama gitu percintaan religius. Ya apapun pilihannya, intinya jalani dengan hati, jalani dengan sukacita. Kalau misalnya memang
memilih untuk jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Nah ini juga Kak, ngomongin ibu rumah tangga, ada nih tanggapan Kakak gimana ya tentang perempuan yang melepas karirnya untuk menjadi ibu rumah tangga sejati. Ibu rumah tangga sejati itu maksudnya bukannya wanita karir itu bukan ibu rumah tangga sejati, bukan. Ya, tapi ibu rumah tangga yang benar-benar melepas pekerjaannya demi keluarganya. Okay. Kalau menurut aku pribadi ya, itu keputusan yang hebat banget. Karena jujur, kalau aku melepaskan pekerjaanku untuk menjadi ibu rumah tangga, sepertinya aku tidak akan sanggup. Jadi menurut aku untuk orang-orang yang bisa seperti itu tuh mereka tuh orang-orang yang benar-benar hebat banget. Maksudnya aku nggak bilang juga kalau wanita karir itu nggak hebat ya, bukan seperti itu. Karena kalau aku diposisikan seperti itu, aku tidak akan sanggup seperti itu ya. Kayak aku harus diem di rumah mungkin untuk mengerjakan pekerjaan rumah, untuk merawat anak, merawat suami tanpa mengerjakan hal yang lain, itu berat buat aku kayak gitu. Jadi untuk orang yang bisa seperti itu berarti dia keren sih ya. Dia bisa mendedikasikan seluruh hidupnya, hatinya, pekerjaannya untuk keluarganya. Dan aku percaya juga orang yang berkorban sebanyak itu akan mendapatkan yang lebih banyak juga. Iya. Benar. Karena emang dari yang aku lihat ya, pekerjaan ibu rumah tangga itu lebih berat daripada pekerjaan kantor, pekerjaan ini yang aku perhatiin ya, dari misalnya dari keluarga kita aja nih, dari mama, atau melihat dari kakak kita yang sudah menikah atau siapa yang sudah menikah dan mendedikasikan, wah emang sangat-sangat tidak bisa gitu loh. Apalagi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga itu ya dari ketika kita sudah menikah, punya anak, sampai kita meninggal. Sampai jadi kita itu kayak pekerjaan seumur hidup gitu loh, hidup yang gak akan pernah bisa berhenti gitu ya. Benar. Ketika kita sudah memilih jalan untuk menjadi seorang istri atau seorang ibu, ya sudah, itu adalah jalan yang kita akan tempuh sampai kita menutup mata. Ya namanya pernikahan itu tuh bukan hal yang bukan hal yang gampang gitu loh, bukan hal yang dengan mudahnya kita bisa aku menikah. Gak bisa, kita memutuskan untuk menikah itu gak bisa kayak gitu. Harus ada banyak ya, faktor ya, aspek-aspek yang harus kita pikirkan. Ya anakku nanti mau makan apa, apakah aku bisa melayani suamiku dengan selayaknya aku sebagai istri, atau apakah nanti kedepannya hubungan kami baik-baik aja, atau ini dan segala macam. Kan pasti akan banyak faktor. Dan keluarga juga, karena masalah pernikahan itu kan Kak juga tidak hanya menikahkan dua orang saja, tapi kan dua keluarga. Nah, kenapa pentingnya pendidikan itu, agar kita bisa pikiran kita lebih terbuka melihat dunia luar dan memilih pasangan yang benar juga. Benar banget. Karena aku dengar-dengar nikah juga lelaki pintar pasti akan memilih pasangan atau perempuan yang pintar juga. Yes. Benar nggak sih itu? Benar sih, benar banget itu. Karena jujur kalau aku aja nih ya, aku bukannya wanita pintar juga sih, cuma aku cenderung suka cowok yang lebih pintar. Nah, aku juga. Semoga saja menemukan ya. Amin. Menemukan yang tepat. Amin. Aku sebenarnya bukan orang yang tertarik pada fisik sih. Kalau aku lebih tertarik pada yaitu intelektual, cara dia nyambung tidak kita berbicara tentang satu masalah. Ya kalau nggak nyambung gimana mau dari pasangan atuh. Iya benar. Kok malah jadi ngomongin jodoh lagi. Nah kan emang suka gitu ya, muter-muter terus kok jadinya ke situ lagi gitu ya. Nah emang bahagia sekali hidup kita seperti ini ya. Oke. Intinya apa tuh Kak yang bisa kita tarik dari perbincangan kita hari ini? Ya pertama, pendidikan itu penting. Yang kedua, kalau misalnya memang ada kesempatan untuk sekolah lagi, ya kenapa tidak gitu loh. Kalau yang untuk putus sekolah, coba cari itu di luar sana, beasiswa banyak banget yang terbuka dari pemerintah Indonesia ataupun memang dari pemerintah kabupaten atau desa, itu biasanya banyak kok.
Kamu coba cari-cari kulik-kulik aja lebih lanjut beasiswanya, atau yang memang untuk kalau yang memang orang-orang yang memilih untuk bekerja saja nggak apa-apa, pilihan kalian bisa mungkin mencari pendidikan tuh dengan alternatif lain. Online tuh ada banyak banget, gunakanlah segala hal yang sudah disediakan pemerintah ini loh. Jadi untuk hal-hal yang positif, salah satunya belajar. Terus tadi kita ngomong tentang perempuan, pernikahan, dan stigma masyarakat bahwa perempuan itu yang berpendidikan susah dapat pasangan. Tidak. Itu suaranya balik lagi ke orangnya. Kenali dulu lebih dalam nggak ya? Kenali mengenali. Kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang, katanya itu loh Kak. Iya benar sih, benar. Semakin tinggi pendidikan kita juga, semakin kita bisa melihat bahwa kita memilah yang mana yang baik untuk kita, yang mana yang buruk untuk kita, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Itu pendidikan pentingnya di situ juga. Terus tadi masalah karir dan ibu rumah tangga. Nggak apa-apa kalau misalnya ibu rumah tangga memilih menjadi ibu rumah tangga saja, tidak berkarir, it's okay. Yang berkarir pun it's okay juga. Yang fokus ke karir aja tanpa memikirkan keluarga untuk menikah segala macam, it's okay juga. Tapi jangan lupa kamu punya kewajiban sebagai perempuan. Ingat aja sih kayak kodratnya sebagai perempuan itu ya Kak ya. Oke, panjang lebar ini sudah 26 menit, hampir 30 menit sepertinya kita berbincang kali ini. Ada saran atau apa gitu Kak, masukan terakhir kali Kak? Apa ya? Untuk teman-teman di rumah, di kantor atau dimanapun. Gitu ya. Oke, mungkin sarannya jangan pernah lelah untuk mengejar pendidikan. Amin. Karena pendidikan itu tidak sekedar pendidikan formal. Benar. Banyak hal yang bisa dikatakan pendidikan. Keluargamu juga. Iya. Di mana kamu bertumbuh, apa yang bisa kamu pelajari di hal-hal lain kayak gitu yang bisa kamu pelajari, itu juga merupakan pendidikan. Kemampuanmu mungkin yang bisa kamu kembangkan. Kamu bisa nyanyi terus kamu nonton YouTube tentang hal itu juga dinamakan pendidikan non formal ya. Jadi kayak jangan lelah lah untuk mengejar pendidikan. Mungkin ada suatu titik kita merasa kayak aku capek kayak gitu ya. Apalagi untuk anak-anak sekolah mungkin ya, aduh kok sekolah belajar terus kayak gitu ya, aku capek deh kalau kayak gini terus. Nanti suatu saat kamu akan sadari kalau itu adalah hal yang penting dan menyenangkan. Benar. Gitu ya. Jadi kuncinya kamu seneng dulu, baru kamu bisa menikmatinya. Kalau kamu nggak seneng, gimana kamu mau bisa enjoy tentang hal itu? Oke. Gitu aja kali ya. Gitu aja. Nah, gitu aja udah banyak banget. Oke deh, sudah selesai Poni episode kedua kali ini bareng sisterku yang cantik banget ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, and also share this video to all of your friends through all of your social media. Dan tunggu ya, minggu depan kita akan bahas yang lebih ramai lagi. See you. Terima kasih sudah mendengarkan.